Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti biasa dikarenakan One Piece chapter 1067 telah keluar, maka kami akan membahasnya langsung. Pada awal bab kita dilanjutkan lagi cover Germa, yakni kali ini Caesar dan Germa lainnya sudah berada di kerajaan Germa 66. Dan sekarang mereka sudah dalam kondisi yang sangat baik. Yaps, meski mereka sudah baik-baik saja, Judge dan Caesar akhirnya bereuni kembali setelah lama berpisah. Awal pertemuan mereka langsung mau bertarung. Sepertinya di masa dulu mereka memang tidak akur. Sementara itu Niji hanya melihat mereka berdua saja tanpa ada tindakan. Karena mereka dulunya adalah teman seperjuangan. Selanjutnya masuk pada cerita utama. Judul pada chapter kali ini bernama Punk Record. Yang artinya cerita nantinya kita akan diungkapkan hal yang sangat menarik dari pusat kota itu. Lanjut pada Bonnie yang berteriak kepada kepala Vegapunk kenapa bisa seperti itu. Ya, Vegapunk menjawabnya kalau ia sudah memotongnya. Dan hal ini yang membuat Bonnie kebingungan. Dikarenakan saat terakhir bertemu, dia memiliki tubuh seperti raksasa. Jinbei pun juga mendengar kabar bahwa dia juga pernah mendengarnya. Lalu Vegapunk pun menjelaskan kalau dia telah memakan buah iblis Nomi Nomi Nomi. Memungkinkan dirinya mengingat detail informasi pengetahuan yang telah diterima. Namun efeknya semakin banyak informasi yang diserapnya, maka kepalanya juga akan membesar. Dia juga mengungkapkan meski dia pengguna buah iblis, namun sejak lahir dia sudah cerdas dan berbakat. Dan berkat kekuatan buah iblis ini membuat pengetahuan yang lebih banyak lagi. Bahkan ini masih bisa bertumbuh lagi seiring bertambahnya informasi yang dia dapat. Bisa dikatakan kapasitas dari kekuatan buah iblis ini adalah tak terbatas. Sontak mendengar perkataan itu membuat Chopper merasa senang. Dia pun mengungkapkan apakah Vegapunk juga kuat. Tentu saja iya. Kemudian Luffy langsung menanyakan pertanyaan yang konyol. Luffy berpikir kalau otaknya dipotong seperti itu jadi seharusnya dia menjadi idiot. Vegapunk pun kena mental karena dia dihina dengan orang yang sangat bodoh. Dan ia menjelaskan lagi bahwa meski dipotong seperti ini dia tetap cerdas. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan meski dia telah memotong kepalanya, tetap saja pengetahuan yang didapatkan selama ini masih bisa ada. Bedanya di sini dia menggunakan apel di atas kepalanya sebagai antena, yang mana apel ini terhubung langsung dengan pusat kota. Tepatnya di balik telur raksasa ada sebuah tulisan Punk Record. Ternyata itu adalah sumber pengetahuan dari Vegapunk, yang artinya dia memindahkan semua otaknya ke dalam situ. Sehingga dari situ dia menggunakan teknologi apel di kepalanya sebagai sinyal untuk mengakses seluruh pengetahuannya. Setelah menjelaskan hal tersebut, Vegapunk memberitahu bahwa semua sudah bertemu beberapa kloningannya. Yang dimaksud di sini adalah Shaka dan lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki bidang masing-masing dengan kemampuan tertentu. Dan ternyata 6 Vegapunk tersebut berbagi akal dengannya. Yang berarti 6 Vegapunk itu masih satu jalur dengan Vegapunk yang asli. Dan mungkin saja Shaka dan lainnya juga menggunakan teknologi apel di dalam kepalanya. Karena Vegapunk yang asli juga menggunakan teknologi sinyal tersebut. Seperti biasa Luffy yang mendengar penjelasan itu tak mengerti apa yang dikatakannya. Dan malah berkata kalau itu adalah jurus ninja. Padahal sudah jelas di sini tidak ada yang namanya ninja sama sekali. Terus Vegapunk pun menjelaskannya dengan istilah lain agar Luffy dan lainnya mengerti. Yakni Vegapunk setiap hari selalu menyinkronkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam Punk Record. Semua Vegapunk bisa mengakses semua informasi dari Punk Record meski mereka berbeda. Yang artinya meski mereka berbeda, tetapi mereka juga bisa mengakses informasi tersebut. Dalam kata lainnya, Punk Record adalah sebuah perpustakaan, di mana perpustakaan memiliki banyak informasi yang bisa diambil. Nah, perpustakaan itu adalah inti dari semua informasi. Dan semua orang bebas mengakses informasi tersebut sesuai dengan keinginannya. Dan menariknya dari sistem Punk Record ini lebih dalam lagi. Yakni jika semua umat manusia bisa memperbarui Punk Record atau menambah informasi terbaru lagi, maka kemungkinan kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dari otak Vegapunk. Jadi kesimpulannya otak ini nantinya bisa dibagikan kepada seluruh manusia yang ada. Atau dalam kata lainnya, ilmuwan di seluruh dunia bisa mempelajari semua hal yang diketahui oleh Vegapunk. Chopper, Luffy, dan Jinbei pun merasa keheranan. Bagaimana bisa dia memiliki kemampuan segila ini? Namun berbeda dari lainnya, Jinbei menyadari satu hal yang sangat gawat,
bahwa jika hal itu terjadi, nantinya juga bisa tercipta sebuah masalah baru yang mungkin lebih gawat daripada kebaikan ini. Vegapunk menjawab dengan tegas bahwasannya jika Jinbei berpikiran seperti itu, maka Sains tidak akan berkembang atau yang lebih buruknya bisa tertinggal. Kemudian dari belakang dengan sangat marah, Bonnie mengeluarkan laser dan berniat mengancam Vegapunk. Dia berkata bahwa Vegapunk sangat rela mengorbankan segalanya demi Sains. Sampai-sampai karena itu dia merubah wujud Kuma menjadi cyborg tanpa perasaan. Alih-alih menjawab, Vegapunk malah berteriak bahwa senjata itu produk gagal. Namun Bonnie menghiraukan perkataannya itu, dikarenakan sebelumnya dia sudah mencoba dan berhasil. Melihat itu Jinbei merasa ketar-ketir, dikarenakan membunuh Vegapunk sama saja mencari musuh yang sangat banyak. Dan saat menekan tombol tersebut, yang keluar tidaklah laser, melainkan serangga yang sangat banyak. Seketika itu Bonnie langsung menangis histeris dan berteriak ketakutan. Dari sini kita bisa melihat meski Bonnie terlihat rakus dan sembrono, tetap saja dia seperti perempuan biasanya yang takut dengan serangga. Dengan terbaring pingsan di sana, Luffy memegang kepala Bonnie sambil membawa kumbang berukuran besar. Barulah dari situ Vegapunk memberitahu bahwa dari semua alat yang dibuatnya, beberapa ada yang berhasil dan banyak pula yang gagal. Setelah keributan itu, Vegapunk meminta kejelasan kepada Luffy. Apakah kabar yang beredar di Wano ada seekor naga seperti Kaido benar? Yaps, tepat sekali bahwa naga itu adalah kenalannya yaitu Momonosuke. Vegapunk mengatakan kepada Luffy kalau itu adalah buah iblis buatannya, yang mana dia meninggalkannya di Punk Hazard karena menurutnya buah iblis itu produk gagal. Ia bisa menciptakan buah iblis itu dengan susah payah, yakni dia membuatnya selama 20 tahun dengan memanfaatkan faktor garis keturunan dari Kaido. Akan tetapi pertumbuhannya tidak akan sama seperti aslinya. Meskipun begitu, yang terlihat saat perang Wano Kuni, Momo dalam wujud naganya bisa mengeluarkan kekuatan seperti Kaido. Jadi Luffy berpikir bahwa ciptaannya itu tidaklah gagal, dikarenakan hampir persis seperti Kaido. Berbedanya hanyalah di warnanya saja, yakni Momo dalam bentuk naga berwarna merah muda. Sontak mendengar perkataan itu, Vegapunk malah tidak merasa senang ataupun yang lainnya. Malah dia merasa sangat depresi dan berpikir bahwa produk buah iblis buatan itu gagal. Padahal sudah jelas kalau yang berbeda hanya warnanya saja. Yaps, ini adalah sisi lain dari Vegapunk. Meskipun dia adalah orang yang sangat cerdas bukan main, ternyata dia sangat perfeksionis. Selepas itu Luffy bertanya bagaimana cara untuk menggerakkan robot besar ini. Luffy mengira kalau ini adalah buatan dari Vegapunk juga. Jawabannya sangatlah mengejutkan, karena robot ini dulunya telah menyerang Marijua 200 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar mesin ini telah terbuat 900 tahun yang lalu. Sampai saat ini pun dia belum tahu siapa penciptanya, dan kerusakan apa yang harus diperbaiki pada robot ini, dikarenakan para ilmuwan belum tahu apa energi yang digunakan oleh robot besar ini. Entah apa tujuannya ke Marijua dan apa alasan robot ini ke sana. Yang pasti ini akan terjawab jika mereka mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Setelah Vegapunk bergabung dengan pemerintahan dunia, mereka meminta ilmuwan untuk menghancurkan robot ini. Akan tetapi, karena rasa penasarannya yang begitu tinggi, para ilmuwan tidak melakukannya. Diketahui pula robot ini masih bisa berada di sini karena para ilmuwan menurunkannya dari generasi ke generasi tanpa sepengetahuan dari pemerintah dunia. Sementara itu di tempat lain sedikit menjelaskan tentang kejadian 200 tahun yang lalu, di mana di situ ada insiden besar yang terjadi di Marijua. Tepatnya, robot besar itu mengamuk di sana. Entah apa yang terjadi di masa itu dan kenapa robot besar ini mengamuk di sana. Tepatnya pada tahun itu pula ras manusia ikan didiskriminasi oleh dunia. Shaka kemudian memberitahu bahwa dia menciptakan Vega Force 1 berdasarkan semua yang dipelajari dari robot tersebut. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa dia tiru, karena teknologinya sangat berbeda. Yaps, alasan dia tidak bisa menirunya adalah energi atau tenaga. Terlepas dari semua penjelasan itu, semua senang Luffy dan lainnya selamat, dan mereka baru menyadari gadis itu adalah Bonnie. Balik lagi ke sisi dari Luffy. Di sana Luffy meminta untuk meminta maaf kepada Bonnie. Namun Vegapunk berharap dia bisa memberikan sesuatu kepadanya. Tapi poin pentingnya di sini, Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya keluar dari pulau ini. Boom, terjadi ledakan besar di dekat gerbang masuk Egghead. Ternyata Lucci dan lainnya sudah tiba di Egghead. Jelas sekali semua monster langsung menahan mereka semua di sini.
dengan alasan mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Lucci kemudian menjelaskan bahwa dia mendapat informasi kalau Bonnie ada di sini, dan di sini dia berniat untuk membunuhnya juga. Di tempat ruang pengawasan, semua sangat terkejut karena mereka kedatangan tamu yang sangat merepotkan. Bagaimana tidak, yang datang adalah Lucci dan 2 kawannya. Lantas di sini Shaka langsung memutuskan untuk meminta pengawas untuk tidak membiarkan mereka masuk. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah bersiap untuk menghadang. Kemudian cerita berpindah di kerajaan Kamabaka. Saat memperbaiki Kuma, Lindbergh merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepadanya. Entah kenapa tiba-tiba saja Kuma langsung berontak untuk pergi ke suatu tempat. Dan buruknya dari kondisi ini, Kuma masih belum terlalu bisa berjalan. Mereka semua berpikiran apakah Kuma masih dikendalikan oleh Angkatan Laut. Entah apa yang terjadi sebenarnya, satu hal yang pasti, sepertinya Kuma mendapati suatu peringatan besar akan terjadi. Dari kejauhan, Dragon langsung berteriak sangat keras dan terlihat marah karena Kuma benar-benar menggila. Akhir panel ditutup dari Ivankov meminta Kuma untuk tetap tinggal di sini, karena mulai dari sekarang, perang sebagai pasukan revolusi akan dimulai. Well, itu saja pembahasan chapter kali ini. Dari panel terakhir, kita bisa melihat bahwasanya Kuma bergerak ini ada hubungannya dengan CP0 yang berada di Egghead. Dan jika benar, maka kemungkinan besar yang dituju oleh Kuma adalah Egghead. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.